Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Sekali lagi silahkan bagi Anda yang akan bertanya kepada saya, ajukan pertanyaan di Linktree Tanya Dokter Paran, ya. Ajukan di Linktree Tanya Dokter Paran, nanti saya akan jawab semua pertanyaan yang saudara-saudara ajukan, ya. Saya akan menjawab dari Drill Lavi, ya. Drill Lavi bertanya, Dok, kalau kita menderita fisura ani yang sudah kronis, apakah kalau dibiarkan tidak bahaya? Ya, nanti akan saya jawab. Ya, kita tahu yang namanya fisura ani itu adalah robekan tepi anus yang disebabkan oleh dua hal pencetusnya, yaitu spasm dari sphincter interna atau otot kelep dalam di anus kita yang merupakan lanjutan dari otot dari rektum atau anus itu sendiri, ya, yang spasm, ya. Tonusnya atau kekuatan nyengkremnya itu kuat, ya, dan ini kita nggak tahu penyebabnya, ya. Ada orang yang begitu, ada yang tidak, ya. Yang kedua pencetusnya adalah BAB yang keras, ya. Saat BAB keras, kalibernya besar, kita paksa keluar dengan mengejan kuat, maka robek kulit di tepi anusnya itu. Kalau ini terjadi, kebanyakan dia akan sembuh sendiri. Kebanyakan, ya, akan sembuh sendiri. Tetapi kalau dia tidak sembuh, dia menjadi kronis. Nah, tandanya apa? Ada luka lecetnya kelihatan, dan di dalam luka lecet itu kalau kita lihat, kita buka, ya, secara teliti, ya nggak usah kita, ya, kan kita kan nggak bisa lihat, ya. Kalau dokter melihatnya itu kelihatan serabut-serabut otot dari sphincter internum atau otot klep dalam itu. Kemudian ada skin tag. Jadi ini kalau lukanya ada skin tag, nonjol, kulitnya nonjol di luar, ya, di tepi anusnya itu kelihatan ada nonjol. Kalau kita gerakin, kita goyang-goyang gini, dia akan nyeri, ya. Itu berarti tanda itu fisura ani. Dan kalau lihat di dalam itu ada yang namanya hipertrofi papila, ya, papila anus yang hipertrofi, yang membesar, ya. Jadi ada benjolan kecil gitu yang ada di dalam, terus ada fisuranya, ada lecetnya itu, kemudian di luarnya juga ada benjolan, ya. Itu tanda yang namanya fisura kronis. Terus pertanyaan dari Drill Lavi tadi, apakah kalau dibiarkan nggak apa-apa? Sepanjang dia tidak mengganggu kehidupan kita, tidak apa-apa. Jelas, ya, nggak usah khawatir. Apakah nanti tambah parah, ya, enggak, ya. Asal kita terus kemudian memperbaiki lifestyle, ya. Memodifikasi diet kita dan memodifikasi lifestyle kita. Memodifikasi diet yaitu cara makan, ya. Harus banyak makan serat, sayur, buah, cukup minum, ya. Kalau masih keras, ya, kadang-kadang kita harus minum obat pencahar, ya, obat pelunak kotoran, ya, pengencer kotoran, ya. Kemudian nggak boleh kuat-kuat ngeden, ya, jelas, ya. Kalau itu tidak mengganggu kehidupan aktivitas hidup kita sehari-hari, ya, biarin, tidak apa-apa, ya. Cuma ada benjolan kecil aja. Nah, nggak usah dirisaukan, itu tidak apa-apa. Itu namanya skin tag aja, tonjolan kulit biasa saja. Yang penting kita tidak nyeri, tidak mengganggu aktivitas hidup sehari-hari. Tetapi kalau mengganggu aktivitas hidup kita sehari-hari, kita bergerak aja sakit, takut, BAB, ya, sampai kita stres, ya, hidupnya, ya, memikirkan barang itu, fisura itu, ya, boleh dilakukan operasi dengan cara dilakukan eksisi kulitnya, dan kemudian lukanya dibuat baru, kemudian dilakukan pemotongan otot klep dalam itu, ya. Kira-kira itu yang saya bisa jawab, ya, untuk Drill Lavi. Dan bagi teman-teman yang akan bertanya, silahkan bertanya di Linktree Tanya Dokter Paran, ya. Di Linktree Tanya Dokter Paran, nanti saya akan jawab pertanyaan Anda, dan saya akan upload di video Tanya Dokter Paran. Jadi silahkan terus simak channel Tanya Dokter Paran, ya, karena saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dalam Linktree Tanya Dokter Paran, dan saya upload di video YouTube Tanya Dokter Paran, ya. Kira-kira itu jawaban saya, ya, Drill Lavi, ya, tentang fisura ani, ya. Jadi tidak usah takut kalau nggak operasi, kalau nggak mengganggu kehidupan, dibiarkan saja, ya. Seumur hidup, ya, seumur hidup nggak apa-apa, tidak apa-apa, ya, tidak akan menjadi apa-apa. Jelas, ya. Kira-kira itu yang penting, mencegah daripada mengobati, apalagi
pengobatan caranya operasi ya, kita harus hindari. Walaupun saya dokter bedah, saya mengedukasi semua supaya kalau bisa jangan dibedah gitu ya. Jelas ya? Itulah jawaban saya untuk Drelavi ya. Selamat pagi ya.